Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan nama saya. Nama saya adalah Ahmad Firdaus, salah satu dari mahasiswa PJJ UIN Siber Nurjati semester 2. Pada video kali ini saya membuat video tentang praktek tayamum dalam rangka memenuhi mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh dosen Bapak Nuryana. Namun sebelum saya melakukan praktek tayamum dalam rangka tugas, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa detail tentang tayamum. Yang pertama, ketahui bahwa tayamum, rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah memindah debu, yang kedua adalah niat, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan hingga kedua siku, dan yang terakhir adalah tertib. Sedangkan untuk kesunahan tayamum itu ada banyak, dan kemakruhan pun juga diantaranya adalah memperbanyak debu, mengulang-ulang dalam mengusap, dan mendahulukan anggota kiri. Ada 3 jadi kemakruhannya tayamum. Untuk tutorial atau cara yang saya pakai adalah seperti yang tertulis dalam Kado Turots tentang praktek ibadah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian selain daripada hal-hal yang rukun-rukun, sunahan, dan juga kemakruhan, yang perlu diketahui adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Di antara hal-hal yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu, kemudian melihat atau menduga ada air di luar sholat bagi yang bertayamum karena tidak ada air. Yang ketiga adalah murtad atau keluar dari Islam, dan yang keempat adalah sembuh dari penyakit sebelum melakukan sholat. Kemudian untuk teknis pelaksanaan tayamum, yang pertama adalah menghadap kiblat. Jadi ketika mau bertayamum itu hendaknya menghadap kiblat. Kalau di Indonesia berarti menghadap ke barat. Dan yang kedua, bersiwak. Bersiwak dahulu sebelum melaksanakan tayamum. Sedangkan niatnya siwak yaitu adalah nawaitu sunnatul istiyaqi lillahi ta'ala. Saya niat kesunahan bersiwak karena Allah Ta'ala. Dan teknis yang ketiga setelah itu adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, melepas cincin. Jadi apabila di jari-jarinya ada cincin, itu dimohon untuk dilepaskan cincinnya. Setelah itu yang kelima adalah menepukkan kedua telapak tangan pada debu dengan merenggangkan jari-jari atau merapatkannya. Jadi ketika kita meletakkan jari-jari tangan kita ke debunya, itu ada 2 versi. Yang pertama, jari-jarinya direnggangkan, ini pendapatnya Imam Nawawi. Sedangkan pendapat kedua mengatakan jari-jarinya dirapatkan. Salah satu yang berpendapat hal ini adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian saat meletakkan kedua tangan ini, itu kita disertainya tayamum yang terus berlangsung atau istidamah hingga mengusap sebagian wajah. Jadi niatnya itu istidamah terus sampai mulai dari meletakkan tangan ke debu sampai dengan mengusap wajah. Sedangkan niat tangan sendiri adalah nawaitu tayammum listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu tayammum listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Itu artinya saya niat tayamum untuk istibahah fardunya sholat karena Allah Ta'ala. Jadi untuk diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Karena niatnya adalah istibahati fardhis sholat, maka satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu sholat fardu. Dan untuk teknis yang keenam adalah menipiskan debu. Jadi setelah telapak tangan kita itu menyentuh debu, kemudian telapak tangannya diangkat, itu debunya ditipiskan. Cara menipiskan debunya ada dua. Bisa dengan ditiup dan bisa dengan
dikibaskan. Nah, ada dua ya. Kemudian setelah debunya ditipiskan, langkah selanjutnya adalah mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah, dimulai dari bagian atas menuju bagian bawah. Mungkin ada baiknya saya ulangi dari awal ya. Dari awal, mohon maaf, izin untuk praktek. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Anggap aja ini saya sudah menghadap kiblat. Kemudian bersiwak. Nah, siwak sendiri itu bisa dengan kayu arok ataupun dengan baju juga bisa siwakan. Yang penting dengan benda-benda keras itu boleh, dengan niat nawaitul istiyaka sunnatanillahi ta'ala, itu sudah cukup. Dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah dilihat kalau jarinya ada cincinnya, ini cincinnya hendaknya dilepas ketika mau melaksanakan tayamum. Nah, setelah melaksanakan tayamum, setelah cincinnya dilepas, ya pastikan tangannya nggak ada cincin, nggak ada hal yang menghalangi debu untuk sampai ke telapak tangan kita. Ya. Setelah telapak tangan kita dipastikan nggak ada cincin, nggak ada hal yang menghalangi, itu kedua telapak tangan itu ditepukkan kepada debu yang sudah disediakan. Nah, anggap saja di depan saya ada debunya. Nah, ditepukkan. Nih. Nah, cara menepukkan debu itu ada dua versi. Yang pertama, tangannya direnggangkan. Ini menurut pendapatnya Imam Nawawi. Sedangkan pendapat kedua, jari-jarinya ini dirapatkan. Ini menurut pendapatnya Imam Ghazali. Ya terserah, monggo mau pakai yang mana. Ya. Nah, kalau yang enak ya kalau saya yang direnggangkan saja menurut pendapatnya Imam Nawawi. Nah, ini ditempelkan tempelkan. Setelah telapak tangan ini menyentuh debu, ya, ini debu yang ada di tangan, ini tangan, ini ditipiskan. Nah, cara menipiskannya ada dua cara juga. Yang pertama adalah ditiup. Jadi ini ada debunya, ditiup. Nah, cara yang kedua dengan cara dikibaskan. Cara mengkibaskannya adalah ini, antara punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri itu dikibaskan. Dan mengibaskannya jangan di atas debu yang kita tempelkan, ya. Sama ada wadah isinya debu, mengibaskannya jangan di atas debunya, karena kalau dikibaskan atas debu yang sudah menempel di tangan kita dan ternyata copot, itu menjadi debu yang mustamal alias debu yang sudah dipakai, sehingga tidak boleh dipakai lagi. Mengibarkannya saja ini ada debunya, diangkat terus dipinggirkan. Nah, pinggirkan, nah itu langkah setelah meletakkan telapak tangan ke dalam wadah debu. Nah, setelah selesai menipiskan debu, ya, maka langkah selanjutnya adalah mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah sesuai dengan rukunnya tayamum. Yang pertama kali diusap adalah wajah. Nah, mulai dari kita mengambil debu di bawah sampai kita mengibaskan atau menempelkan ke wajah, itu jangan lupa tetap harus ada niatnya, karena niatnya adalah istidamah, ya, harus langgeng. Nawaitu tayammuma istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala, ya, itu niatnya. Nah, dan setelah ini debunya sudah ditipiskan, ini saatnya kita mulai mengusap wajah, ya, Nah, mengusap wajahnya dimulai dari area atas. Ketika tayamum yang diusap saat tayamum pertama kali adalah area atas, wajah bagian atas. Nah,
cara mengusapkannya itu ada caranya, tidak salah-salah ya. Nah, posisi tangan pada permulaan mengusapkan wajah itu adalah saya contohkan seperti ini, dilihat ya, ini dari atas ini begini. Nah, ini adalah posisi tangan pada permulaan mengusap wajah nih. Nah, setelah itu tangan ini digerakkan ke bawah sampai seperti ini ya. Jangan lupa jempolnya jangan lupa. Nah, digerakkan ke bawah. Nah, digerakkan ke bawah. Nah, ini adalah posisi ketika ada di tengah ya. Dan jangan lupa jempolnya ini juga ikut gerak. Nih, ini adalah posisi terakhir ketika mengusap wajah. Nah, dan perlu diingat, dalam tayamum membasuh itu tidak cuma satu kali, jadi harus diulangi supaya debunya bisa lebih merata ya. Nah, diulangi lagi. Dan juga diingat ketika mengusap wajah jangan di atas debu yang belum terpakai. Karena apa? Karena debu yang sudah rontok dari wajah kita ataupun rontok dari kedua telapak tangan kita itu menjadi debu mustakmal dan sudah tidak boleh untuk digunakan tayamum. Nah, itu. Nah, kemudian anggap saja ini saya sudah masuk 2 kali ya, plug 2 kali, kemudian saya tiup tuh, kemudian saya ulangi lagi. Nah, saya ulangi lagi. Nih kalau jempolnya. Nah, tuh. Nah, setelah wajah selesai diusap, gantian tangan ya, gantian tangan. Nah, untuk tangan sama, tutorialnya sama, menepukkan kedua telapak tangan pada debu untuk kedua kalinya dengan merenggangkan jari-jari dan harus menggunakan debu yang suci-mensucikan, bukan debu yang sudah digunakan tayamum atau mustakmal. Ingat-ingat, jangan mengusap wajah di atas debu yang belum dipakai, karena dikatakan nanti debu yang sudah ada di wajah itu turun ke bawah sehingga ketika kita menggunakan lagi debunya sudah menjadi mustakmal atau debu yang sudah digunakan. Nah, kemudian setelah itu sama caranya dengan kedua tangan tempelkan di atas debu ya, dengan cara direnggangkan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ghazali dirapatkan. Nah, setelah itu kedua tangan diangkat, kemudian bisa dikibaskan ataupun ditiupkan. Nah, setelah itu dimulai dari tangan kanan, karena kesunahannya tayamum adalah dari tangan kanan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Adalah caranya dengan meletakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah ujung jari tangan kanan. Jadi 4 jari tangan kiri ya, mengecualikan ibu jari, itu diletakkan di bawah ujung jari-jari tangan kanan. Jadi posisinya seperti ini. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, tangan kiri ini diletakkan di depan, seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, untuk seperti ini posisinya. Nah, setelah itu mengusapkan jari-jari tangan kiri tersebut pada bagian luar telapak tangan kanan sampai pergelangan. Kemudian merapatkan jari-jari tangan kiri sampai bertemu dengan tepi tangan kanan. Tepi tangan kanan dan usapkan sampai siku-siku. Nah, ini setelah seperti ini digerakkan ke bawah, dan ingat hanya separuh telapak tangan, tidak semuanya, hanya separuh telapak tangan, terutama yang ada di jari-jari ya. Ini digerakkan ke bawah, terus digerakkan terus, jangan sampai lepas, terus sampai siku ya, sampai siku. Begitu sampai siku, yang di tangannya seperti ini dibalik, set. Nah, saya ulangi lagi ya, begitu sampai siku dibalik, set. Nah,
Setelah itu gantian ini digerakkan maju ya, digerakkan maju, terus jempol, nah ini kesini jempol, nah ini untuk yang tangan kanan. Nah, setelah tangan kanan gantian yang tangan kiri. Nah ini tangan kanan diletakkan di ujung luar tangan kiri seperti ini. Ulangi lagi seperti tadi ya. Nah, ke bawah, set, separuh saja, set, sampai siku, sampai siku dibalik. Nah ini, nah setelah itu sampai jempol. Nah ini, nah sudah. Nah setelah selesai membasuh tangan kanan ya, dan setelah tangan kiri juga selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kedua telapak tangan, dikumpulkan, terus direnggangkan ya, dikumpulkan, direnggangkan. Nah dikumpulkan, direnggangkan, terus diselesai seperti ini. Nah ya, jadi setelah kita selesai seperti ini ya, ini seperti ini, terus seperti ini. Nah itu nanti debunya merata seperti itu. Yang penting debunya merata. Setelah selesai mengusap kedua tangan, nah setelah doa wudhu. Nah, doa wudhu ya berarti ya seperti ini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin gitu. Nah itu ya, mungkin seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Dan lagi tertib ya, jangan lupa tertib. Jadi mendahulukan membasuh wajah daripada membasuh tangan, tidak boleh dibalik ya, itu rukun terakhir, tertib ya. Mungkin seperti ya, mungkin itu yang bisa saya buat video sebagai pemenuhan tugas praktek ibadah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Nuriana. Semoga tata cara tayamum dan juga praktek atau video yang telah saya buat bisa sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki dan juga bisa sesuai dengan syariat yang telah terapkan. Nah, sedangkan untuk tutorialnya ini saya ambil dari yang pertama dari Tafatul Qorib, juga dari Qadwatul Rods, yang ini tuntunan praktek ibadah yang diterbitkan oleh Pondok Lirboyo ya. Ya, mungkin itu sudah saya sampaikan. Dari awal kali ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.